Kembali bersama channel One Stop Football Reborn. Kali ini kita akan sampaikan hasil Liga Inggris tadi malam. Pertandingan pertama, ada super big match antara Liverpool melawan Chelsea. Duel di Anfield ini berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Liverpool cetak gol lebih dulu melalui Ryan Gravenberch di menit 6, sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan di menit 35. Dengan hasil ini Liverpool tetap di peringkat 4 klasemen dengan 59 poin, berpotensi ditikung Aston Villa di bawah mereka dengan 58 poin. Sementara Chelsea ada di peringkat 9 dengan 49 poin. Pertandingan berikutnya ada Brighton melawan Wolves, skor berakhir 3-0 untuk kemenangan tuan rumah. Gol Brighton dicetak oleh Hinshelwood di menit 1, Luis Dunk di menit 5 dan Yankuba Minteh menit 86. Kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cederanya pemain andalan mereka Kaoru Mitoma. Berkat kemenangan ini Brighton masih di posisi 7 dengan 53 poin. Sedangkan Wolves masih di dasar klasemen. Pertandingan lain mempertemukan Fulham melawan Bournemouth. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu, Bournemouth. Gol tunggal kemenangan tim tamu dicetak oleh Ryan, striker muda asal Brazil di menit 53. Dengan hasil ini Bournemouth berada di peringkat 6 dengan 55 poin. Sedangkan Fulham berada di peringkat 11 dengan 48 poin. Pertandingan lain antara tuan rumah Sunderland melawan tamunya King MU. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Kedua tim bermain menyerang namun tidak ada gol tercipta. Dengan hasil ini, Man United tetap berada di peringkat 3 dengan 65 poin, sedangkan Sunderland di peringkat 12 dengan 48 poin. Pertandingan berikutnya antara kandidat juara Man City melawan Brentford. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tuan rumah. Gol Man City dicetak oleh Jeremy Doku menit 60, Erling Haaland menit 75 dan ditutup oleh gol Omar Marmoush jelang bubaran. Dengan hasil ini Man City tetap menempel Arsenal dengan 74 poin, selisih 2 poin dari Arsenal di peringkat 1, sedangkan Brentford tertahan di peringkat 8 dengan 51 poin. Pertandingan hari Minggu mempertemukan Burnley melawan Aston Villa. Burnley yang sudah dipastikan degradasi musim depan akan melawan Aston Villa yang masih menjaga asa mendapatkan tiket UCL. Aston Villa masih berada di peringkat 5 dan unggul 8 poin dari peringkat 6 Brentford. Namun meraih kemenangan adalah hal mutlak untuk memastikan tiket mereka. Menurutmu sanggupkan Burnley menjaga langkah Aston Villa dalam perburuan tiket UCL musim depan? Pertandingan berikutnya Crystal Palace melawan Everton. Crystal Palace masih bercokol di peringkat 15, hanya berselisih 7 poin dari West Ham di zona degradasi membuat Crystal Palace masih mewajibkan kemenangan di laga ini. Sementara Everton berada di peringkat 10 sementara menargetkan kemenangan demi tiket Eropa musim depan. Sanggupkah Palace menang melawan Everton? Pertandingan berikutnya mempertemukan Nottingham Forest melawan Newcastle United. Forest dan Newcastle masih berada di papan tengah namun posisi mereka masih dapat terancam oleh potensi semangat juang West Ham dan Tottenham di peringkat 17 dan 18, membuat pertandingan ini akan berlangsung panas dengan tensi tinggi. Mampukah The Magpies menumbangkan pasukan Nottingham Forest? Pertandingan berikutnya akan ada Derby London, West Ham United melawan Arsenal. Derby London kali ini bak langit dan bunyi di mana West berjuang keluar zona degradasi sedangkan Arsenal berjuang untuk meraih gelar Liga. Mental dari para pemain akan menentukan jalannya pertandingan. Mampukah West Ham keluar dari zona degradasi dan menghentikan percaya proses skuad Arsenal kali ini? Pertandingan Senin dini hari mempertemukan Tottenham melawan Leeds United. Dalam pertandingan ini Tottenham akan mati-mati demi menjauh dari kejaran West Ham dari zona degradasi. Spurs yang musim ini ditinggal Sonny tampil terseok-seok, berbanding terbalik dengan Leeds yang berstatus tim promosi namun justru tampil lebih baik terlebih sempat mengalahkan beberapa tim besar. Mampukah Spurs meraih 3 poin dan menjauh dari zona degradasi? Pertandingan terakhir yang menjadi pertandingan tunda antara Manchester City melawan Crystal Palace. Dalam pertandingan ini Citizen lebih diunggulkan, dengan motivasi merebut puncak klasemen dari Arsenal dan juga dalam 5 pertemuan terakhir Man City belum pernah kalah saat bertemu Crystal Palace. Duel ini tengah juga akan menjadi seru. Ryan Cherki akan beradu kreativitas dengan Adam Wharton yang musim ini tampil baik dan dikabarkan menjadi target transfer tim-tim besar musim depan. Sanggupkan Manchester City memenangkan pertandingan ini dan merebut puncak klasemen dari Arsenal sementara. Erling Haaland masih memimpin daftar top skor sementara dengan 25 golnya. Disusul oleh Igor Thiago dari Brentford dengan 22 gol. Kemudian di peringkat 3 ada 2 orang yang sama mencetak 15 gol. Anthony Semenyo dari Man City dan Joao Pedro dari Chelsea. Dari daftar top assist, Kapten Bruno Fernandes masih memimpin dengan 19 asisnya.
Kemudian Ryan Cherky dengan 11 assist dan Jarrod Bowen dari West Ham dengan 10 assist. Itu tadi rangkaian informasi dari kami untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih.